Resmi hari ini, Ferdy Sambo dijerat pasal pembunuhan berencana, terancam hukuman mati. Diketahui jika Irjen Ferdy Sambo telah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Tempat kejadian penembakan itu sendiri terjadi di rumah dinas milik Irjen Ferdy Sambo. Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menerapkan pasal pembunuhan berencana terhadap Ferdy Sambo atas perannya dalam membuat skenario pembunuhan di tempat kejadian perkara. Berdasarkan pemeriksaan terhadap tersangka, menurut peran masing-masing, penyidik menerapkan pasal 340 subsidiar, pasal 338, junto pasal 55, dan pasal 56 KUHP. Dengan ancaman maksimal hukuman mati, atau penjara selama-lamanya 20 tahun, kata Komjen Agus, dalam konferensi pers, pada Selasa 9 Agustus 2022. Adapun pasal 340 KUHP, tertuang dalam bab 19, tentang kejahatan terhadap nyawa atau pembunuhan berencana. Dikutip dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, yang dilansir dari situs resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum JDIH, Mahkamah Agung Republik Indonesia, bunyi pasal 340 KUHP, adalah sebagai berikut. Barang siapa dengan sengaja, dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, akan diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Sementara itu, pasal 338 KUHP, termuat dalam bab 19 KUHP, tentang kejahatan terhadap nyawa. Dikutip dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, yang dilansir dari situs resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung RI, bunyi pasal 338 KUHP, adalah sebagai berikut. Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Sementara itu, pasal 55 dan 56 KUHP, termuat pada bab 5, tentang penyertaan dalam pidana. Adapun isi pasal 55 dan 56 KUHP, adalah sebagai berikut. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Isi pasal 55 KUHP, ayat 2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. Isi pasal 56 KUHP, dipidana sebagai pembantu kejahatan mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.